Ahmadiyah itu bisa memaafkan orang yang menzalimi dia itu. Nah kan puncak tertinggi dari itu adalah pemaafan kan, dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Ahmadiyah sendiri di palanya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Jadi syahadatnya jelas sama ya, jelas sama lah itu kan saya lihat ini. Nah, di situ saya mulai penasaran loh. Selama ini saya mendengar katanya Ahmadiyah punya kitab suci tersendiri, terus saya kemudian mulai penasaran, dia bilang, "Nggak adil rasanya ini kalau saya hanya mendengar informasi-informasi Ahmadiyah begini, tidak langsung mengkroncek ke sumbernya," gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, berjumpa kembali dalam program Bincang Bersama Tokoh. Masih dari Tur Sulawesi. Kali ini kita masih ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sudah hadir bersama kita aktivis muda dari Makassar. Kita langsung sambut saja. Beliau adalah Kang Sueb. Assalamualaikum Kang Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Indra. Apa karabe? Kareba. Apa kareba? Baji. Baji. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak nih sudah bersedia hadir di malam hari ini di suasana hujan juga ya. Mudah-mudahan setengah jam ke depan kita bisa asik ngobrol ya. Sama Kang Sueb. Kang Sueb nih kalau kita lihat langsung aja kan Gus Durian. Kang Sueb setahu saya adalah koordinator untuk Sulawesi, Maluku dan Papua ya. Nah, apa saja sih sekarang program yang lagi berjalan untuk Gus Durian? Ya kalau di Gus Durian itu ya memang kerjanya tidak berbasis program lah. Dia memang kerjanya berbasis isu dan ada 9 isu di apa namanya? Berbasis nilai ya, di 9 nilai kemudian menjadi patokan rujukan kita di kerja-kerja Gus Durian, yaitu petauhidan, kemanusiaan dan keadilan, dan terakhir itu adalah kearifan tradisi dari 9 itu. Jadi kita berpatokan dari situ. Jadi isu apapun yang muncul di sosial kalau terkait dengan 9 nilai ini, maka kami para orang Gus Durian wajib terpanggil untuk hadir di ruang itu. Jadi memang ini bentuknya komunitas ya, komunitas panggilan hati gitu ya, seperti itu. Artinya Gus Durian berarti kan memang terinspirasi atau juga termotivasi dan kemudian merefleksikan nilai-nilai dari Gus Dur ya, beda seperti itu. Nah, mungkin bisa cerita awal muasalnya sampai tertarik untuk mengikuti pemahaman atau pemikiran-pemikiran Gus Dur. Oh iya, saya tertarik soal Gus Dur itu sejak saya mahasiswa waktu itu, senior 1, semester 2 mulai ikut diskusi kampus. Itu mulai sekitar tahun berapa? Belum lama kan? 2002 lah. 2000 belum lama lah, 2002 ya. Nah, dulu waktu masih SMA itu enggak terlalu suka dengan pemikirannya Gus Dur gitu. Tiba-tiba ketemu beragam macam orang ya, waktu itu yang membuka pikiran saya soal Gus Dur. Kenapa kemudian saya suka Gus Dur? Soal ada senior waktu itu menjelaskan soal Ajinomoto itu, soal kan apa Gus Dur menghalalkan Ajinomoto dan sebagainya, dan waktu itu sangat masuk akal di saya. Dari situ mulai saya mencari buku-bukunya Gus Dur apa dan sebagainya, dan puncaknya ketika tahun 2012 itu saya mengikuti sekolah atau sorkos, sekolah Kuradis Kewargaan di CFC UGM. Nah di situ saya berjumpa dengan anak-anak Gus Durian kan, berjumpa langsung juga sama Ibu Alisa Wahid. Nah dari situ kemudian saya minta, bilang, "Bu Alisa bisa nggak saya kembangin Gus Durian di Makassar?" kan. Nah dari situ sebenarnya bermulai itu. Apa yang paling berkesan atau mungkin paling esensial dari pemikiran seorang Gus Dur? Ya yang paling berkesan soal gagasan kemanusiaannya Gus Dur itu. Dia membela manusia tanpa syarat gitu. Dan ini sangat sesuai dengan konteks kearifan lokal kami sebagai orang Bugis Makassar, namanya Sipakatau, saling memanusiawikan gitu, saling memanusiawikan. Itu ketemunya di situ. Nah sekarang kan Kang Sueb sangat dikenal sebagai tadi sosok yang sangat moderat gitu kan, kemudian menjadi aktivis muda di bidang keberagaman, kemanusiaan, perdamaian. Nah cuma saya dengar dulu sebetulnya ya anti kelompok tertentu juga, termasuk anti Ahmadiyah ya saya dengar. Ya betul sekali. Dan itu kalau nggak salah bermula dari
2003 kan yang terakhir. Dan itu saya sudah mengagumi Gus Dur. Oke. Itu jadi 2003 sampai ya 5 tahun lah gitu ya. Iya, iya. Saya memang termasuk orang yang puncak-puncaknya waktu itu Rame kan, lagi rame-ramenya gitu. saya termasuk orang Menyetujui anti Ahmadiyah lah pokoknya gitu. ya gitu kan, tapi tidak sampai harus ikut terlibat penyerangan fisik terhadap Pokoknya nggak suka anti sama Ahmadiyah. bahkan tak mau ikut berjamaah sama Ahmadiyah karena saya menganggap Ahmadiyah itu sesat, Bukan Islam ya. bukan Islam ya. Nah, apa yang saat itu yang Akang Sueb ketahui dan sehingga membuat anti Ahmadiyah itu karena informasi tentang Ahmadiyah seperti ini? Dia saya mendapat informasi waktu itu Ahmadiyah syahadatnya beda. Terus kedua tidak mengakui Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga punya Al-Quran namanya kitab suci namanya Tazkirah bukan Al-Quran gitu kan. Kemudian yang ketiga salatnya Ahmadiyah tidak sama dengan salat yang umumnya kami mayoritas ya gitu kan. Kemudian yang kedua kalau naik tanah suci ya ke India bukan tadi ya. Oh yang kayaknya ya bukan ke Mekah, yang ke Mekah itu 5 itu yang kemudian 5 tahun terbawa di kepala saya Yang bikin panas gitu ya. Angin panas dah. Ya memang pokoknya setiap dengar Ahmadiyah pokoknya sudah entah sesuai ya soal Ahmadiyah intinya sesat ini kelompok ini. Jadi saat itu informasi tentang Ahmadiyah masih seperti itu ya. Dan ternyata faktanya seperti itu atau enggak? Setelah beberapa tahun kemudian. Setelah saya kemudian berjumpa dengan Pak Uyun ya, dan itu salah satu seminar di Mau balik di Makassar saat itu. di Makassar waktu itu, dan saya melihat penjelasan langsung dari sumbernya. Nah, di situ saya mulai penasaran loh. Selama ini saya mendengar katanya Ahmadiyah punya kitab suci tersendiri, terus saya kemudian mulai penasaran. Dia bilang, tidak adil rasanya ini kalau saya hanya mendengar informasi-informasi Ahmadiyah begini, tidak langsung mengkroncek ke sumbernya gitu kan. Hingga satu ketika saya, ya memang bagi saya ini memang jalannya Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Uyut, dengan teman-teman LBH, kemudian kami jalan-jalan ke Polewali Mandar ya, karena kebetulan ada persoalan kita silaturahmi waktu itu ke Polewali Mandar. Dan di situ saya berdialog sepanjang jalan dengan Pak Uyun, yang dulunya saya nggak mau ikut makmum, tiba-tiba saya makmum di belakangnya Pak Uyun, dan saya menyaksikan salatnya Pak Uyun tidak jauh beda dengan salat yang saya lakukan gitu kan. Dan saya nanya soal tazkirah, dia bilang Pak Uyun ya, dia bilang ini tazkirah ini bukan ini yang tetap yang pokok ini adalah Al-Quran dan di situ. Dan saya juga memang waktu itu yang banyak membuat saya kemudian berpikir sampai sekarang itu masih terngiang di kepala saya soal tafsir Dajjal gitu, dan itu keren sekali menurut saya. Seperti apa? Soal tafsir Dajjal menurut dia itu ya Dajjal gitu bukanlah bukan munculnya Dajjal, yang dimaksud tenggelamnya matahari ya, tanda-tanda munculnya kiamat itu tenggelamnya matahari, bukan matahari memang tenggelam di di barat ya, bukan terbit dari barat gitu kan, tapi maksudnya itu matahari terbit dari barat adalah pengetahuan itu terbit dari barat, bukan lagi dari negeri Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu yang kemudian mengelaborasinya waktu itu, dan menurut saya ini keren betul ini karena dia tafsirnya menurut saya sangat progresif gitu kan. Nah di situ, dari perjumpaan inilah kemudian saya makin akrab dengan Pak Uyun, dan bahkan di beberapa tempat karena Pak Uyun ini rajin sekali silaturahmi, saya ikut ya. Dan setiap ikut ke daerah itu ada saja orang yang datang melayani kami, memberi makan, dan yang paling berkesan itu dari jemaah-jemaah Ahmadiyah yang kami lewati sepanjang jalan itu ngasih rantang dia ya. Ngasih rantang jadi kami tidak kelaparan di jalan. Jadi ini bukan persoalan urusan makan ya di situ yang saya kata, tapi memang kepedulian itu. Dan dia mau ngasih makan saya ini orang yang memang sebelumnya mengkafirkan Ahmadiyah. Nah ini ya kan. Dia mau saja. Padahal saya sudah terus terang dari dulu saya itu termasuk orang yang memusuhi Bapak. Tapi mau aja dia ngasih saya makan dikasih rantang kok sendiri gitu kan. Mengkafirkan kan karena tidak tahu ya. Iya, ya memang saya waktu itu tidak tahu. Pas saya memang betul-betul 2 tahun saya mengkrocek kiasnya ini memang ternyata tidak seperti yang selama ini. Hajinya memang di Tanah Suci, dan itu dibuktikan dengan foto-foto yang diperlihatkan Pak saya. Jadi ternyata setelah dilihat ya sholatnya sama, kitab sucinya Al-Quran, naik hajinya ke Mekah, bukan ke Kadian, India. Nah, dan tentu yang paling sensitif itu seringkali dikatakan bahwa pengikut Ahmadiyah itu tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Nah, atau tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang kan saya lihat seperti apa? Dia memuliakan gitu kan. Bahkan
apa namanya, Ahmadiyah sendiri di palanya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi syahadatnya jelas sama ya? Jelas sama lah itu kan saya lihat ini. Nah, cuma anunya soal persoalan khatamun nabi saya tidak berani menjelaskan di sini karena spesialis saya itu apa namanya akan lebih menarik ketika mubalik Ahmadiyah menjelaskan itu. Makanya di mana-mana kalau orang ngajak saya berdebat dengan Ahmadiyah saya tidak berani masuk di zona-zona teologi karena ya apa bedanya saya dulu terpapar berita-berita apa namanya kalau saya menjelaskan takutnya saya di situ miskomunikasi terjadi, mending langsung ke sumbernya. Jadi kesalahpahaman saya terhadap Ahmadiyah ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi saya, keluarga saya dan anak-anak saya. Dan jangan coba-coba menghakimi orang jika engkau belum korek atau organisasi atau paham jika engkau belum mengetahui secara utuh lah. Langsung dari sumbernya ya. Dan sumbernya itu penting sekali. Nah, Kang Soeb yang seorang cendekiawan saja yang tentu juga aktif di kampus itu bisa salah paham ya tentang Ahmadiyah. Lalu apalagi mungkin orang awam ya. Jadi kalau Kang Soeb apakah juga berkesimpulan bahwa sebetulnya banyak orang yang sangat salah paham tentang Ahmadiyah karena ketidaktahuan, apakah seperti itu? Iya betul, itu sangat banyak orang yang salah paham dan bahkan banyak juga keluarga saya dulu tuh kemudian saya dekat dengan Ahmadiyah, sering bareng sama Ahmadiyah ya. Banyak juga keluarga-keluarga dekat saya melarang ngapain sama orang-orang sesat kayak begitu. Ya saya tidak merespon karena saya juga tidak punya argumentasi kuat untuk menjelaskan di mana titik anunya kan, karena ini akan jadi perdebatan panjang menurut saya karena ujung-ujungnya debat teologis. Tapi ya ada memang unik ini kan. Jadi itu dulu ada ya anggaplah keluarga dekat ini ya. Itu kemudian hukumnya karena benci sama Ahmadiyah. Tiba-tiba ibunya masuk rumah sakit. Kesulitan dia cari darah gitu kan. Dia bilang ada jalan. Kamu telepon ini teman saya almarhum ya Pak Hari. Kamu telepon itu karena kalau akses darah itu cepat karena dia ini. Ya sudah masuk di ibunya langsung dia bilang sudah kamu berhenti musuhi dan kaget ada Ahmadiyah. Karena darah yang mengalir dalam punya ibumu itu darah Ahmadiyah halal itu mengenai dia terbuka gitu kan dan dia belajar dia memang gerakan sosialnya Ahmadiyah soal donor darah gitu kan ya gitu. Nah itu yang kemudian apa namanya banyak orang dilupakan, dia gunakan produknya Ahmadiyah tapi dia mengkapir kayaknya sebenarnya apa ya mental hipokrit ya menurut saya ya apa mental apa namanya munafik ya istilahnya. Tapi mungkin lebih banyak karena memang tidak tahu seperti saat-saat awal Kang Soeb juga salah paham tentang Ahmadiyah ya mungkin karena kecintaan yang tinggi terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap Islam. Pada saat kemudian ada kelompok orang yang disangkakan tidak mencintai atau menghinakan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran ya tentu marah ya. Ya pasti marah. Jadi ya PR-nya juga mungkin bagaimana banyaknya ruang perjumpaan antara kelompok Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah untuk menyelesaikan salah sangka atau salah informasi ya. Tapi katanya ada cerita menarik juga yang temennya Bang Soeb yang anti Ahmadiyah itu tapi kemudian akhirnya dengan sendirinya kemudian berubah ceritanya seperti itu. Ya, itu ada teman dulu yang memang ya dia memang apa namanya bisa toleran lah gitu kan, toleran itu sama Ahmadiyah dia toleran. Coba persoalannya dia tidak bisa mentoleran soal ibadah di Ahmadiyah menurut dia. Tapi saya jauh lebih dulu kenal Ahmadiyah daripada dia. Nah, ikutlah saya dia ke Arungan waktu itu dan waktu itu kita salah kasar kan. Ya mungkin ada teman-teman LBH juga waktu itu kita salah kasar. Setelah itu dia doa apa dan sebagainya. Pas pulang dari situ saya tanya, bilang bro, tadi itu tempat salatnya itu masjidnya Ahmadiyah itu. Anda percaya dia? Wah kemana ada Ahmadiyah? Ahmadiyah itu Ahmadiyah itu begini-begini gitu kan. Ya artinya salatnya tidak sama dengan kita. Beda gitu ya. Ya saya bilang ya sudah nanti kamu cek kalau masuk di warnet cek alamatnya kantor Ahmadiyah di mana dan masjidnya di mana. Ada suatu ketika dia cek dia dan akhirnya dia datang. Ternyata di Jalan Anoman dan titiknya sesuai kalau waktu itu belum ada maps ya. Nomornya sesuai dengan kita datangi kemarin-kemarin itu gitu kan. Ya sudah masjidnya Ahmadiyah di situ. Nah, di situ dia mulai tersadar ternyata salatnya Ahmadiyah persis sama dengan salat yang kita lakukan itu kan selama ini. Pembukanya juga kan dia kan orang yang memang apa ya melihat misalnya ya tidak sama kayak kita inilah yang memang agak sedikit paham agama. Beliau ini masuk kategori orang yang awal soal agama. Pembukanya dia bilang alhamdulillah bil alamin wa bihi nas. Kayak gitu berarti persis sama kayak kita gitu kan. Apa salahnya mereka ini gitu kan? Kenapa mereka dimusuhi gitu kan? Akhirnya berubah ya. Akhirnya berubah dan di situ kemudian mulai datang dan seringkali ya kalau maghrib kita maghrib
Pas rapat terus maghrib di Ahmadiyah dia ikut salat di apa namanya lantai 2 di Anwan. Jadi banyak terjadi perubahan ekstrim ya, dari seperti Kang Suem yang anti Ahmadiyah, juga temennya yang menganggap sholat Ahmadiyah berbeda, kemudian menjadi ya apa namanya, berubah pola pikirnya. Dia tentu tidak harus jadi Ahmadiyah, tapi maksudnya pola pikir dan kemudian pemahaman tentang Ahmadiyahnya berubah, begitu kan, dari yang awalnya menyangkakan misalnya bahwa Ahmadiyah itu beda nabinya, beda kitab sucinya, beda sholatnya, beda sadatnya, menjadi pemahaman yang ternyata sama, gitu kira-kira seperti itu. Nah, 20 tahun kira-kira, mungkin hampir 20 tahun sekarang Kang Suem sudah mengenal teman-teman Ahmadiyah dan berkolaborasi. Sejauh mana persamaan pemahaman ataupun apa namanya, mimpi-mimpi Gus Dur di dalam kemanusiaan, di dalam perdamaian, di dalam keberagaman dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Ahmadiyah? Ya, itu sangat sejalan ya menurut saya. Soal misalnya Gus Dur soal gerakan kemanusiaannya, Ahmadiyah juga sangat kencan gerakan kemanusiaannya itu. Dan bukan hanya itu, Ahmadiyah itu bisa memaafkan orang yang menjadi media itu. Nah kan puncak tertinggi dari itu adalah pemaafan kan. Dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Hal yang sulit ya. Hal yang sulit dalam dia, saya saja enggak mungkin belum bisa sampai ke level itu gitu kan. Memaafkan orang yang pernah menzalimi, menyerang dan lain sebagainya. Bahkan saya cuma dimaafkan, dikasih makan juga, dibalbu juga gitu kan. Dikasih darahnya. Ya dikasih teater kan orang yang itu. Nah itu apa sangat sesuai dengan semboyannya, apa yang semboyannya dalam bahasa Inggris itu. Love for all, hatred for none. Nah itu apa tidak ada Cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Dan itu dilaksanakan. dilaksanakan, dan bagi saya itu bukan cuma semboyan, dan saya saksikan secara nyata mulai dari Mubalek Pak Uyung sampai sekarang ini ya. Konsisten begitu ya. Konsisten dia ya. Dan nampak pandang. Apakah juga itu misalnya terjadi hanya orang per orang atau memang masif di seluruh komunitas sama dia seperti itu yang dilihat oleh Kang? Iya, itu masih di Baru juga saya temukan itu karena perjumpaan antara ya bukan hanya perjumpaan, pertemanan Ahmadiyah dengan adik-adik Gus Durian di Baru cukup intens kan ya. Itu jadi masif saya lihat itu soal kayak begitu, artinya bagaimana dia apa namanya merespon ya kemanusiaan itu kan. Bahkan yang mungkin sangat langka adalah gerakan donor mata ya. Itu gerakan donor mata itu. Artinya ya tidak semua orang apa ya mau melakukan itu kan, dan di Ahmadiyah ada orang yang apa namanya mau mendonorkan. Sudah terdaftar 15.000 Pak. Sudah terdaftar 19.000. 15.000. 15.000 barang Ya, jadi kalau menurut data di Kementerian Kesehatan kan saat ini 3 juta orang kebutuhannya di Indonesia sudah menunggu atau terdaftar membutuhkan donor itu 130.000. Sementara komunitas Ahmadiyah sebagai komunitas terbesar kan untuk donor mata sehingga mendapatkan rekor muri itu baru terdaftar 15.000. Itu pun belum tahu kapan, kan nunggu meninggal Kak. Nah, ya nggak ada yang mau kan kalau Ahmadiyah juga kalau ngasih korneanya pas masih hidup. itu kan luar biasa, dan bagi saya itu saya belum tentu mau gitu kan. Ya karena memang pasti banyak hal yang didiskusikan juga ke keluarga, ke tua dan sebagainya. Nah ini dia Ahmadiyah konsistennya di situ. Jadi ya soal kemanusiaan ya Ahmadiyah kau lebih dulu melangkah lah gitu kan, dan lebih ring di lapangan gitu kan. Nah, dari mungkin apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah, baik itu secara prinsip nilai-nilai ataupun secara gerakan sosial, kira-kira kalau menurut apa Kang Suem, baik itu dengan Gus Durian ataupun juga dengan berbagai tentu saja elemen masyarakat yang lainnya di Sulawesi Selatan, apa kira-kira ke depan untuk membangun tadi lebih banyak ruang perjumpaan dan lebih banyak kebermanfaatan untuk masyarakat? Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Ya memang pertama ya kita memang harus banyak menciptakan ruang-ruang perjumpaan tadi. Kan ada kesan selama ini ya perjumpaan kita itu ya hanya nanti dipertemukan pada ruang-ruang formal atau tadi. Bagi saya ini sudah saatnya dikurangi hal-hal semacam ini. Bagusnya kita memang lebih banyak berjumpa di ruang-ruang publik, berdialog di ruang-ruang terbuka. Bukan bagaimana membawa dialog itu dalam ruang-ruang seminar, workshop dan lain sebagainya. Ya misalnya kalau saya misalnya lagi ke daerah misalnya ya kita ketemu balik Ahmadiyah di daerah ngobrol sambil ngopi gitu kan. Ya kayak begitu apa perjumpaan, karena bagi saya itu perubahan itu terjadi dari gerakan-gerakan yang sederhana, dari tidak terlalu serius gitu kan, Tapi berkelanjutan. tapi berkelanjutan, konsisten berkelanjutan. Dan kedua memang yang
bagi saya secara pribadi yang memang betul-betul saya mimpikan ke depan itu adalah bagaimana gerakan Clean yang iya, yang diinisiasi oleh Ahmadiyah ini kembali mampu mempertemukan beragam kelompok, dan sekaligus menciptakan ruang-ruang perjumpaan. Isu kepedulian lingkungan ya. Kepedulian lingkungan itu, karena kalau lingkungan ini rusak ya tidak pandang agama atau apa, mazhabmu apa ya, kamu akan kena semua dampaknya dari itu. Dan saya sih berharap gerakan Clean ini tidak hanya di Di tahun baru. di tahun baru, tapi itu terus berlanjut. Dari pelan-pelan soal ini sudah mulai kita diskusikan, dijalin harmoni bersama ya, termasuk Mubalik Ahmadiyah Pak Yakub juga ikut terlibat di dalam menggagas kegiatan gerakan isu kelompok lintas iman peduli lingkungan ini. Dan ini keren sekali bagi saya karena kelompok lintas iman gitu kan ikut terlibat. Karena lingkungan menjadi masalah bersama ya, bukan cuma masalah sekelompok tertentu, bukan cuma masalah kelompok agama ya, tapi semua kelompok ya yang hidup bersama lah ya di sini. Bahkan mungkin kalau dimaknai clean di situ tidak harus juga soal cuma sampah saja ya. Misalnya membersihkan hati, membersihkan kebencian gitu ya, Membersihkan file-file kebencian di kepala gitu. Bisa dikembangkan lebih jauh dengan gerakan-gerakan mengumpulkan psikolog karena ini juga kan kalau soal kebencian ini memang penting kan, karena saya sekarang ini ya banyak menghadapi orang-orang kena asam lambung. Ternyata rata-rata yang orang kena asam lambung itu adalah yang pikirannya memang dari dulu banyak berprasangka buruk salah orang, dan itu katanya terkumpul di dalam kepalanya menjadi file-file, dan ketika usianya 40 tahun itu terbuka kembali. Dan menjadi ya itu yang kemudian akumulasi gitu ya. akumulasi, sehingga ketika dia di psikiater itu tidak mudah percaya dengan informasi itu karena dari dulu sudah didoktrin soal keraguan itu menumpuk. Jadi sulit untuk menerima. Apalagi kalau dokternya itu tidak pernah mengalami asam lambung, udah saya edukasi ini kan, dan semakin itu gitu ya, itu perlu di-clean-kan juga ya. Saya rasa perlu, dan kelompok-kelompok organisasi keagamaan dan kelompok-kelompok keagamaan perlu terlibat dengan ini. Apalagi kalau misalnya kan ada jejaring kami di Gus Durian namanya Probiyaya gitu. Dia malah pernah bilang dalam disertasinya di pengukuhan guru besar bahwasanya pembunuh terbesar ke depan umat manusia itu adalah kecemasan berlebihan. Betul lah. Sayang sekali generasi kita kalau itu. Makanya saya sepakat sekali bagaimana Clean the City itu tidak hanya outreach yang salah dan lain sebagainya, tapi juga membersihkan hati, pikiran. Sampah hati, sampah pikiran gitu ya, seperti itu. Perlu kita clean-kan bersama. Ya, kebencian tidak akan ada, toleransi akan terwujud gitu kan, kira-kira gitu. Mudah-mudahan itu menjadi tentu jangan sampai kita bilang mimpi ya, karena mimpi nanti tidak bisa dilihat. Itu menjadi harapan dan tujuan kita bersama untuk sama-sama ya hidup di Makassar, Sulawesi Selatan yang lebih baik tentu saja. Dan harapannya kita semua bukan cuma bisa berkolaborasi, tapi memang langsung bisa berkontribusi ya untuk seluruh umat di seluruh Sulawesi Selatan dan tentu saja untuk Indonesia. Mudah-mudahan siapa yang tahu kemudian role model itu datang dari Sulawesi Selatan yang kadang-kadang saat ini kan suka ditanda kutip misalnya kelompok yang kencang gitu kan. Nah, tapi bagus tuh ini kalau kencangnya kencang dalam kebaikan ya. Ya seperti kalau kan ini di Gus Durian itu kita sudah pelan-pelan melakukan itu, bagaimana membersihkan hati, pikiran dan gerakan itu yang kami sebut Tree of Venice di Gus Durian, open mind, open heart, dan open will di workshop yang kami lakukan. Dan setiap kami buat kegiatan semacam ini, kami selalu mengundang jejaring kami, termasuk jejaring kelembagaan dan keorganisasian. Salah satunya diantaranya adalah Ahmadiyah. Kami selalu libatkan dalam ini itu sekaligus untuk memperkaya konsep yang kami buat itu di workshop itu. Dan alumninya ini ya tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi, Papua gitu kan. Dan ya minimal misalnya kalau saya kemana-mana saya udah khawatir mau tidur di mana karena ada kemana Ahmadiyah selalu tahu untuk saya selalu betul ya. Itulah indahnya silaturahmi ya. Jadi ya seperti pepatah kan, satu musuh terlalu banyak, jutaan teman terlalu sedikit gitu kan. Jadi memang jauh lebih enak memang kita bersahabat dan berteman kan gitu, daripada terus berprasangka dan menebar kebencian. Jadi penyakit juga yang harus dibersihkan. Asam lambung lagi rasanya kamu. Baiklah Kak Sweb, terima kasih banyak untuk
diskusi kita, obrolan kita yang menarik. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi nanti ke kota Makassar dan tentu saja menikmati pisang khas Makassar ya, sambalnya yang ada sambalnya luar biasa enak nih. Walaupun bagi orang Jawa aneh tapi enak. Oh gitu ya. Nah, iya tuh. Oh iya pemirsa, Kang Sueb ini kita panggil Kang sebetulnya bukan dari orang Sunda gitu kan. Tapi merasa terhormat katanya kalau dipanggil Kang Sueb. Terakhir mungkin ada yang ingin Kang Sueb sampaikan, baik itu untuk teman-teman Gus Durian, ada teman-teman di Ahmadiyah, dan tentu saja untuk teman-teman di Sulawesi Utara, Selatan, Timur, Barat, Papua, Maluku, dan sekitarnya. Silakan. Oke, terima kasih, Dad. Ya, teman-teman jejaring dan komunitas Gus Durian di berbagai wilayah, khususnya di Sulam Papua, saya meminta untuk tetap membangun hubungan keakraban dengan jemaat-jemaat Ahmadiyah yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua gitu. Dan saya berharap perjumpaan kita dengan Ahmadiyah terus bisa menjadi gerakan berkelanjutan. Salah satunya yang kami diskusikan tadi, penting untuk kembali membangkitkan gerakan Clean the City, bukan hanya bagaimana membersihkan sampah-sampah yang ada di perkotaan, di pedesaan, tapi juga kembali merefleksikan ke dalam diri kita dalam membersihkan hati dan pikiran kita agar kebencian itu tidak mendapat ruang dalam diri kita semua. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih Kang Sued, sehat selalu dan tentu saja semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa, Selama masih doa dari Ahmadiyah mengalir, saya tetap akan semangat. insya Allah. Selalu minta doa sama dia. Jadi ada yang lupa kan saya sampaikan. Iya. Waktu saya melahirkan, atau istri saya melahirkan anak pertama, itu yang paling dulu yang datang berjamaah mendoakan anak pertama saya itu jemaah Ahmadiyah. Dan menurut saya kaget satu tuh. Nah ini kerjaannya mantuk ini apa? Kok orang berbagai macam ini didoakan, dia orang pakai kopiah datang mendoakan mengelilingi si Al, kan namanya Al gitu kan, dikelilingi didoakan. Dan di situ keterharuan saya terhadap Ahmadiyah, padahal saya tidak mengabarkan kemana-mana kalau istri saya melahirkan. Saya lihat tahu teman-teman Ahmadiyah tahu dari mana itu datang rombongan kan. Dan itu saya merasa dihambai sekali waktu itu loh. Apalagi kita ini kan perantau di Makassar, tiba-tiba melahirkan, Ahmadiyah tiba-tiba datang. Padahal memang seharusnya begitu, kita berteman dan bersaudara ya. Padahal katanya ayahnya aja belum mendoakan ya. Nggak ada, karena saking paniknya harus melahirkan gitu dan maklumlah anak pertama gitu. Iya. Baik, salam juga buat keluarga kan ya. Iya. Jadi terima kasih dan nanti sampai ketemu, mudah-mudahan tadi Clean the City-nya bisa terus bergerak lagi dan kita ajak teman-teman Ahmadiyah lebih bergerak lagi tentu di Makassar. Sangat diharapkan. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Demikian sahabat Warta Ahmadiyah, obrolan kita bersama Kang Sueb, koordinator Gus Durian di Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tentu saja beliau ada juga aktivis di perdamaian, kemanusiaan, dan keberagaman. Beliau juga wakil direktur dari salah satu organisasi Lapar. Tapi terpaksa kita akhiri pertemuan kali ini karena kita juga sudah agak lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.